Malam itu, desa Sukamaju diselimuti kabut tebal yang tidak biasa. Seolah-olah alam sedang menyembunyikan sesuatu yang jahat di balik kegelapannya. Angin berdesir kencang, menggoyangkan dahan pohon tua yang berderit seperti suara tulang patah, menciptakan simfoni ketakutan bagi siapa saja yang mendengarnya. Di pinggir jalan raya yang sepi, seorang pemuda bernama Dimas sedang mengendarai motornya dengan terburu-buru, berharap segera sampai di rumah sebelum tengah malam tiba. Lampu motornya yang mulai redup sesekali berkedip, menerangi aspal basah yang tampak seperti genangan darah hitam di bawah cahaya bulan yang pucat. Tiba-tiba, di tikungan tajam dekat jembatan tua, Dimas melihat sesosok bayangan bungkuk yang berdiri diam di tepi jalan. Membelakanginya, sosok itu mengenakan kebaya lusuh berwarna coklat tua yang sudah robek di beberapa bagian, serta kain jarik yang terseret di tanah berlumpur. Yang paling mencolok adalah benda yang dipegangnya, sebuah gayung kayu tua yang menghitam dan sebuah tikar pandan yang digulung rapi di bawah ketiaknya. Dimas merasa bulu kuduknya berdiri tegak, namun rasa penasarannya mengalahkan akal sehatnya untuk terus memacu motor tanpa menoleh. Ia melambatkan laju kendaraannya, mencoba memastikan apakah sosok itu adalah manusia atau hanya sekadar imajinasi dari rasa lelahnya. "Permisi, Nek, ada yang bisa saya bantu?" tanya Dimas dengan suara bergetar, mencoba bersikap sopan meski jantungnya berdegup kencang. Sosok itu tidak menjawab. Namun, tubuhnya yang bungkuk perlahan-lahan mulai berbalik, mengeluarkan suara gesekan kain yang aneh. Di tengah kesunyian, wajahnya tersembunyi di balik rambut putih yang kusut dan panjang, menutupi sebagian besar fitur wajah yang mungkin sudah membusuk dimakan usia. Dari balik rambut itu, terpancar sepasang mata merah menyala yang menatap tajam ke arah Dimas, seolah sedang mengunci mangsa yang tidak akan bisa lari. Nenek itu mengangkat gayung kayunya perlahan, mengarahkannya tepat ke wajah Dimas. Siluyala ingin menyiramkan sesuatu yang tak kasat mata. Cucuku, maukah kau mengantarku ke makam seberang?" bisik suara itu, parau dan berat, seperti suara gesekan amplas pada kayu kering. Dimas merasa tubuhnya kaku, seolah-olah ada kekuatan gelap yang membelenggu otot-ototnya, hingga ia tak mampu untuk sekadar memutar gas motornya. Tanpa menunggu persetujuan, nenek itu melangkah mendekat dengan gerakan yang tidak wajar. Kakinya tidak menyentuh tanah sepenuhnya, melainkan melayang tipis. Bau busuk yang menyengat, campuran antara bau bangkai dan tanah kuburan yang basah, tiba-tiba menyeruak masuk ke indera penciuman Dimas hingga ia ingin muntah. Nenek itu naik ke boncengan motor Dimas. Beban yang dirasakan Dimas sangat ringan, namun hawa dingin yang menusuk tulang mulai merambat ke punggungnya. Dimas memacu motornya dengan gemetar, matanya terpaku pada jalan di depan. Namun spion motornya memperlihatkan sesuatu yang mengerikan. Di dalam cermin kecil itu, wajah nenek tersebut berubah menjadi tengkorak yang masih menyisakan sedikit daging busuk yang bergelantungan di rahangnya. Setiap kali motor melewati lubang, gayung kayu di tangan nenek itu beradu dengan besi motor, menciptakan suara kelentang-kelentung yang memekakan telinga. "Jangan menoleh ke belakang, Dimas. Jangan pernah menoleh," bisik sebuah suara di dalam kepalanya. Namun, itu bukan suara nenek tersebut, melainkan insting bertahan hidupnya. Nenek itu mulai bersenandung kecil, sebuah lagu Nina Bobo kuno, dalam bahasa yang tidak dikenal. Namun nadanya terdengar seperti sebuah kutukan kematian. Sepanjang perjalanan, lampu jalan satu persatu padam saat mereka melewatinya, seolah kegelapan benar-benar mengikuti setiap jengkal langkah mereka. Tiba-tiba, nenek itu membisikkan sesuatu di telinga kiri Dimas. "Apakah kau tahu untuk apa gayung ini, Ca Bagus?" Dimas hanya diam. Keringat dingin mengucur deras di keningnya, sementara tangannya mencengkeram stang motor hingga buku-buku jarinya memutih. "Gayung ini untuk memandikan jenazahmu, dan tikar ini untuk membungkus tubuhmu yang kaku," lanjut nenek itu diikuti tawa melengking yang memecah malam. Dimas nekat mengerem mendadak tepat di depan gerbang pemakaman umum yang sudah tua.
dan tidak terawat. Ia melompat dari motornya dan berlari sekuat tenaga. Tidak peduli lagi dengan motornya yang jatuh tergeletak di aspal yang dingin. Namun, sejauh apapun ia berlari, suara kelentang-kelentung dari gayung kayu itu selalu terdengar tepat di belakang telinganya. Ia menoleh sekilas dan melihat nenek itu mengejarnya dengan posisi merangkak. Gerakannya sangat cepat, seperti laba-laba raksasa yang haus darah. Dimas terjatuh karena tersandung akar pohon besar. Dan saat itulah, nenek itu sudah berada di atasnya, menindih dadanya dengan beban yang kini terasa seberat batu nisan. Gayung kayu itu kini tepat berada di atas kepala Dimas, dan nenek itu mulai menggumamkan doa-doa kematian dengan mata yang melotot ngeri. 1 gayung untuk nyawamu, 1 gayung untuk ragamu, ucap nenek itu sambil menggerakkan gayung seolah menyiramkan air ke dahi Dimas. Dimas merasakan cairan dingin yang sangat kental mengalir di wajahnya. Namun saat ia menyentuhnya, cairan itu berwarna hitam pekat dan berbau amis darah. Nenek itu kemudian membentangkan tikar pandannya di atas tanah, memaksa tubuh Dimas yang lemas untuk berbaring di atasnya. Setiap kali Dimas mencoba berteriak, suaranya hilang, seolah-olah tenggorokannya telah disumbat oleh tanah makam yang kering. Nenek gayung mulai menggulung tikar itu, perlahan membungkus tubuh Dimas hidup-hidup. Sementara ia terus tertawa kecil yang terdengar sangat puas. Kau akan menjadi koleksi terbaruku di bawah tanah ini, bisik nenek itu, sebelum semuanya menjadi gelap gulita bagi Dimas. Keesokan harinya, warga desa menemukan motor Dimas tergeletak di depan gerbang makam. Namun Dimas tidak ditemukan dimanapun. Yang mereka temukan hanyalah sebuah gayung kayu tua yang tergeletak di tengah jalan, dan sebuah gundukan tanah baru yang belum ada sebelumnya. Gundukan tanah itu tidak memiliki nisan, namun di atasnya tertabur bunga Kamboja yang masih segar, seolah baru saja ada yang melakukan pemakaman. Warga mulai berbisik-bisik, ketakutan, mengetahui bahwa nenek gayung telah kembali untuk mencari korban baru yang berani berkeliaran di malam Jumat Kliwon. Salah seorang tetua desa mencoba menggali gundukan itu. Namun yang mereka temukan hanyalah gulungan tikar pandan kosong, yang di dalamnya terdapat baju milik Dimas. Baju itu masih utuh, namun di dalamnya tidak ada raga maupun tulang, seolah-olah penghuninya telah menguap menjadi asap hitam. Sejak saat itu, tidak ada satupun warga desa Sukamaju yang berani keluar rumah setelah matahari terbenam, terutama jika mereka mendengar suara kayu beradu. Legenda Nenek Gayung bukan lagi sekadar cerita pengantar tidur, melainkan peringatan nyata tentang maut yang mengintai di balik rupa seorang tua renta. Hingga kini, di malam-malam tertentu, konon sering terlihat bayangan bungkuk membawa gayung dan tikar berjalan di sepanjang jalan raya tersebut. Siapapun yang melihatnya dilarang keras untuk menyapa, atau mereka akan berakhir menjadi isi dari gulungan tikar pandan sang nenek. Malam kembali jatuh, kabut kembali turun, dan suara kelentang-kelentung itu mulai terdengar lagi dari kejauhan. Mencari mangsa yang lalai, hati-hatilah jika kau berjalan sendirian di kegelapan, karena mungkin saja nenek gayung sedang berdiri tepat di belakangmu sekarang.